Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan bin Abil Hasan al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Ia adalah anak dari seorang budak yang ditangkap di Maisan, kemudian menjadi pembantu dari juru tulis Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Sabit. Karena dibesarkan di Basrah, ia biasa bertemu dengan banyak sahabat Nabi. Antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat yang ikut dalam perang Badar. Hasan tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh yang paling terkemuka pada zamannya. Ia termasyhur karena kesalehannya yang teguh dan secara terang-terangan membenci sikap kalangan atas yang berfoya-foya. Sementara teolog-teolog dari kalangan Mu'tazilah memandang Hasan sebagai pendiri gerakan. Mereka, Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha, terhitung sebagai muridnya. Di dalam biografi Sufi, ia dimuliakan sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Hasan meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Banyak pidato-pidatonya. Memang ia adalah seorang yang cemerlang dan ucapan-ucapannya dikutip oleh penulis-penulis bangsa Arab, dan tidak sedikit di antara surat-suratnya yang masih bisa kita baca hingga sekarang. Pada suatu hari, ketika Abu Amr, seorang ahli tafsir terkemuka, sedang mengajarkan Al-Quran, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan ikut mendengarkan pembahasannya. Abu Amr terpesona memandang sang pemuda, dan secara mendadak lupalah ia akan setiap kata dan huruf dalam Al-Quran. Ia sangat menyesal dan gelisah karena perbuatannya itu. Dalam keadaan seperti ini, pergilah ia mengunjungi Hasan dari Basrah untuk mengandukan kegalauan hatinya itu. Guru, Abu Amr bercerita sambil menangis dengan sedih. Begitulah kejadiannya. Setiap kata dan huruf Al-Quran telah hilang dari ingatanku. Hasan begitu terharu mendengar keadaan Abu Amr. Sekarang ini adalah musim haji. Hasan berkata kepadanya, "Pergilah ke tanah suci dan tunaikan ibadah haji. Sesudah itu pergilah ke Masjid Khaif. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang yang tua. Jangan engkau langsung menyapanya, tetapi tunggulah sampai keasyikannya beribadah selesai. Setelah itu barulah engkau memohonkan agar ia mau berdoa untukmu." Abu Amr menuruti nasihat Hasan. Di pojok ruangan Masjid Khaif, Abu Amr melihat seorang tua yang pantas dimuliakan dan beberapa orang yang duduk mengelilingi dirinya. Beberapa saat kemudian masuklah seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih. Orang-orang itu memberi jalan kepadanya, mengucapkan salam, dan setelah itu mereka pun berbincang-bincang dengan dia. Ketika waktu sholat telah tiba, lelaki tersebut minta diri untuk meninggalkan tempat itu. Tidak beberapa lama kemudian yang lain-lainnya pun pergi pula, sehingga yang tinggal di tempat itu hanyalah si orang tua tadi. Abu Amr menghampirinya dan mengucapkan salam. "Dengan nama Allah, tolonglah diriku ini," Abu Amr berkata sambil menangis. Kemudian menerangkan duka cita yang menimpa dirinya. Si orang tua sangat prihatin mendengar penuturan Abu Amr tersebut, lalu menengadahkan kepala dan berdoa. Belum lagi ia merendahkan kepalanya, Abu Amr mengisahkan, "Semua kata dan huruf Al-Quran telah dapat kuingat kembali. Aku bersujud di depannya karena begitu syukurnya. Siapa yang telah menyuruhmu untuk menghadap kepadaku?" Kata orang tua itu bertanya kepada Abu Amr. "Hasan dari Basrah," jawab Abu Amr. Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan, lelah
Lelaki tua tersebut berkomentar, "Mengapa memerlukan imam yang lain? Tapi baiklah, Hasan telah menunjukkan siapa diriku. Ini dan kini akan kutunjukkan siapa dia sebenarnya. Ia telah membuka selubung diriku, dan kini kubuka pula selubung dirinya." Kemudian orang tua itu meneruskan, "Lelaki yang berjubah putih tadi, yang datang ke sini setelah waktu sholat asar, dan yang terlebih dahulu meninggalkan tempat ini, serta dihormati orang-orang lain tadi, ia adalah Hasan. Setiap hari setelah melakukan sholat asar di Basrah, ia berkunjung ke sini, berbincang-bincang bersamaku, dan kembali lagi ke Basrah untuk sholat maghrib di sana. Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan, mengapa ia masih merasa perlu memohonkan doa dari diriku ini? Subhanallah, begitu mulia kedudukan Hasan al-Basri." Demikianlah sedikit kisah dari seorang sufi agung, Hasan dari Basrah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.